Suaranya di Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi saya suaranya sudah dihidupin. menyampaikan tentang harvest teologi dari Perjanjian Lama, Yesaya 5 ayat 1 sampai 10 yang dapat dikatakan sangat mengecewakan. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Yehuda maupun Israel yang diharapkan justru fail, gagal. Kenapa? Strateginya semestinya tepat guna, tapi itu tidak terlihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 10. Juga kualitas tuaiannya harus terbaik, tapi itu juga tidak terlihat dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Yang ketiga, kualitas tuaian juga harus terbanyak, tapi itu tidak terlihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kemudian coba kita perhatikan dengan seksama seperti apa tuaian itu dalam perjanjian baru. Ini menjadi sangat penting buat kita supaya kita tidak mengalami kegagalan seperti yang terlihat di dalam perjanjian lama. Saya ulangi lagi bahwa tuaian dalam perjanjian lama yang diilustrasikan sebagai kebun anggur dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 10 itu fail. Nah, sekarang kita lihat teologi tuaian dalam perjanjian baru diceritakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, pemuridan itu dilakukan dengan cara pergi. Kajian teologis diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, istilah kuasa itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata exousia, merupakan bentuk noun nominatif feminim singular. Secara gramatikal, istilah pasa, exousia memberi makna bahwa sifat dari kuasa atau otoritas yang dimiliki secara tunggal itu ada pada Yesus. Adalah tidak terbatas, mencakup semua segala setiap lingkup baik di bumi maupun di surga. Nah, ini semakin diperkuat dengan istilah yang mengikuti, yakni en dan epi. Keduanya juga menggunakan kata depan ya, sehingga dapat diartikan kuasa. Kuasa yang tidak terbatas mencakup semua yang ada dalam sorga maupun di atas bumi. Kemudian istilah muridku dalam Matius 28 ayat 19 ini merupakan terjemahan Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata matitosate. Merupakan bentuk verb imperatif aorist aktif orang kedua jamak dari akar kata mateteo. Ya. Artinya kalian murid-murid saat menerima perintah Yesus untuk melakukan pemuridan sebelumnya belum pernah memuridkan orang lain untuk Yesus. Itu sebabnya mulailah memuridkan, lakukan itu terus-menerus. Karena murid-murid, karena modus imperatif sering disebut modus dependent atau terikat ya, atau menjadi pokok hal yang utama. Nah, ini juga mendukung bahwa istilah matiteusate dalam Matius 28 dan 19 ini merupakan pokok atau menjadi kalimat utama. Jadi sampai di perjanjian baru sebenarnya tuaian itu juga belum ada. Belum ada. Nah, yang selama ini dilakukan hanya oleh Yesus, bukan murid-muridnya, walaupun murid-muridnya bersama dengan Yesus. Seolah-olah Yesus berkata demikian, saya ini sudah memuridkan, tapi pemuridan itu saya yang lakukan, bukan kalian. Kalian belum pernah melakukan pemuridan bagi aku. Artinya kalian belum pernah memuridkan orang lain untuk aku. Nah, itu sebabnya aku kan akan pergi ke sorga ini. Yesus seolah-olah berkata begitu. Karena itu sekarang mulailah, perhatikan baik-baik. Ya, verb imperatif aorist itu ingin menekankan satu kata kerja perintah yang diartikan mulailah. Nah, aktif itu menunjukkan bahwa subjek ataupun pokok daripada yang terkait dengan hal tersebut harus melakukannya secara aktif. Jadi seolah-olah Yesus berkata demikian, kalian kan belum pernah memulai untuk memuridkan orang lain bagi diriku. Sekarang mulailah memuridkan orang lain bagiku. Dan ini menjadi hal yang paling utama. Ingat baik-baik, jangan sampai missing bahwa yang paling utama dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini
bukanlah baptis, ajar, dan pergi, tapi memuridkan. Saya ulangi. Kata kerja utama dalam Matius 28 ayat 18-20 ini bukan pergi, baptis, ajar, tetapi memuridkan. Mateteusate. Jadi memuridkan itu adalah goalnya. Tujuan akhirnya itu adalah memuridkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan. Pemuridan dilakukan dengan cara pergi, Matius 28 ayat 19. Diterjemahkan dari kata porutentes, bentuk participle imperatif. Aorist middle atau pasif deponent nominatif maskulin, orang kedua jamak. Dari akar kata poreu omai, artinya pergi atau berangkat. Nah, secara gramatikal, porutentes ini diartikan kamu sekalian melakukan perintah untuk pergi yang telah dilakukan sebelumnya untuk kepentingan kamu sekalian. Dulu kamu pergi, sekarang pergi. Kalau dulu kamu pergi bersama dengan aku, seolah-olah Yesus berkata demikian. Nah, sekarang kamu pergi tanpa aku. Tekanan kata pergi ini lebih kepada pengutusan atau mission, menyambung webinar yang kedua, gitu ya. Nah, artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang terpanggil untuk menjadi utusan misi, guna memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah juru selamat di mana setiap orang harus menerimanya secara pribadi dan memberikan hidup kekal baginya atau menjadi murid baginya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemuridan dilakukan dengan cara membaptis. Ya. Istilah baptislah dalam Matius 28:19 ini merupakan terjemahan Alkitab bahasa Yunani dengan menggunakan kata baptizontes. Merupakan bentuk participe atau imperative sense, present, aktif, nominatif, maskulin, second plural dari akar kata baptiso. Ya. Jadi baptisan itu harus dilakukan dengan apa? Mengarah kepada pribadi tertentu, yakni Yesus. Nah, ini meneguhkan istilah tou dalam ayat 19 dan ieso ayat 18 memiliki bentuk yang sama, yakni maskulin singular. Jadi istilah membaptis sehubungan dengan pemuridan adalah keputusan selanjutnya setelah seseorang menerima Yesus. Jadi jangan pernah lakukan baptisan itu apabila orang belum menerima Yesus. Semestinya begitu kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Jadi baptisan harus dilakukan dalam nama Yesus yang merupakan pemilik dari setiap orang percaya. Setiap orang yang dibaptis sehubungan dengan kesaksian keselamatan, selain menunjukkan bahwa orang tersebut menjadi milik Yesus, juga menunjukkan komitmen untuk menjadi anggota gereja lokal. Jadi baptisan adalah merupakan apa? Kesaksian bahwa seseorang telah mengikuti Yesus atau menjadi milik Yesus dan berkomitmen untuk bertumbuh secara rohani melalui persekutuan gereja lokal. Ingat bahwa yang paling utama di dalam baptisan itu apa? Tuh, apakah metodenya, tekniknya, metodenya, atau dibaptiskan dalam nama Yesus? Yang paling utama di sini, kalau kita memperhatikan istilah tou dalam ayat 19 dan ieso dalam ayat 18, itu memiliki bentuk yang sama, yakni maskulin singular. Ingin memberikan penekanan bahwa yang utama dalam baptisan itu bukan soal metode, bukan soal metode, tapi dibaptis dalam nama Yesus. Itu yang paling utama. Nah, bukan hanya itu. Ada hal yang agak keliru. Maksud saya begini, perlu dipahami bersama orang yang dibaptis di satu local church semestinya menyadari bahwa dirinya terhisap dalam local church dengan segala kewajiban dan haknya. Nah, tapi yang terjadi untuk beberapa hal justru agak unik, agak aneh. Unik positifnya, aneh to the point-nya. Bahasa saya. Kenapa? Dibaptis di satu gereja untuk kepentingan tertentu. Apakah untuk pernikahan atau yang lainnya gitu ya. Tetapi tidak menjadi anggota gereja lokal di situ. Oke deh, secara positif karena orang itu percaya Yesus, maka dia dibaptis. Begitu. Tapi sebenarnya yang dibaptis juga harus menyadari. Karena dia dibaptis di gereja A, semestinya dia tetap ada di gereja itu. Kecuali ada kepentingan satu lain hal yang tidak bisa ditolerir lagi. Begitu ya. Jadi baik yang dibaptis maupun yang membaptis itu memiliki keterikatan yang kuat. Maksud saya membaptis dalam hal ini adalah gereja. Itu sebabnya kenapa persekutuan itu hampir dapat dikatakan sedikit
bahasa saya kurang disepakati. Ada lagi yang ekstrim, haram hukumnya baptisan dilakukan bukan oleh organisasi, tapi sebutlah oleh persekutuan. Saya tidak berkata menolak persekutuan ataupun foundation yayasan, tidak ya. Tapi memang pada umumnya orang itu setelah dia terima Yesus, dia harus ada di local church untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ingat baik-baik bahwa baptisan itu menghisapkan Anda di local church. Kok begitu? Iya, karena gereja itu akan membuat kita menjadi dewasa. Kita memiliki seorang gembala, kita diperhatikan, kita dibina, kita didoakan. Saya tidak berkata kalau orang tidak bergereja kemudian ada dalam satu persekutuan, itu salah 100%. Tapi saya tidak memberikan rekomendasi orang meninggalkan gereja kemudian bersatu dengan persekutuan. Mengapa saya katakan demikian? Di persekutuan itu memang selalu digaungkan yang namanya kesatuan. Tapi ingat baik-baik bahwa Anda harus terhisap dalam local church untuk didewasakan. Tentu ada aturan-aturan yang mengikat yang mungkin menyesakkan pikiran dan hati, tetapi itu sangat baik untuk memproses menjadi dewasa. Hati-hati, saya tidak bermaksud mendiskualifikasi persekutuan, tapi jika persekutuan itu yang kita ikuti selalu memberikan kebebasan, tidak ada semacam aturan yang bersifat doktrinal yang harus dipenuhi, kita menjadi manusia yang freedom, suka-sukanya gitu ya, itu sangat berbahaya. Dan saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini, 70% persekutuan ujung-ujungnya melahirkan gereja. Ya, maaf, 70% persekutuan ujung-ujungnya melahirkan apa? Gereja juga. Jadi jangan terlalu lama kalau mau ada dalam persekutuan, itu maksud saya. Yang ketiga, pemuridan dilakukan dengan cara mengajar. Istilah mengajar dalam Matius 28 ayat 19 merupakan terjemahan Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata didaskontes, merupakan bentuk participle atau imperative tense, present, aktif, nominative masculine, second plural ya. Dari akar kata didasko yang artinya mengajar atau berbicara dalam suatu perkumpulan. Nah, sehubungan dengan istilah didaskontes, autos terein dalam ayat 20 dari Matius 28 ini dapat diartikan mengajar mereka dengan tujuan melakukan, yakni melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ingat bahwa ketika kita teach kepada believers ataupun juga dalam rangka discipleship, maka itu tidak ada lain kita sedang menggiring orang itu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan Kristus. Jadi endingnya follow Jesus, bukan follow me. Kamu itu pengikutnya Yesus, bukan pengikut saya. Kamu itu bukan melakukan apa yang saya perintahkan, tetapi saya memerintahkan kamu melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini pentingnya. Mungkin karena tekanan kesesatan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang tertentu, mengakibatkan dia mencari hamba-hamba Tuhan yang mujarab, hamba-hamba Tuhan yang hebat. Misalnya dengan datang melalui hamba Tuhan dia keluar dari krisis atau masalah yang dihadapi. Sehingga yang bersangkutan ini lebih banyak mendengarkan pendetanya dibandingkan dengan kebenaran firman Allah. Seolah-olah posisi firman Allah menjadi posisi kedua dibanding dengan hamba Tuhan yang posisi yang pertama. Ini miscommunication ya, miss dalam pengajaran itu nggak boleh. Apapun yang terjadi, orang-orang yang kita bawa untuk ada dalam discipleship ini harus digiring pada Yesus, bukan kepada yang lain. Itu jangan lupa itu. Nah, sekalipun jemaat itu menjadi milik dari satu gereja atau member satu gereja, maka jangan lupa bahwa perlu diketahui bersama-sama pemilik daripada umat itu sendiri adalah Kristus. Member dari satu local church itu adalah media sarana untuk
membantu umat bisa memahami kehendak Allah. Jadi pada prinsipnya pendeta atau organisasi tidak pernah memiliki jemaat. Kita hanya menjadi media Allah untuk membina, membimbing umat Allah untuk menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, melakukan perintah untuk pergi, membaptis segala bangsa murid Yesus hanya dengan cara pergi. Proses penerapan pemuridan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, maksud saya, itu bukan hanya dengan cara pergi membaptis, namun juga mengajar. Mengajar orang yang telah menerima Yesus, menolong orang yang bersangkutan untuk membangun persekutuan yang intim dengan Allah dan sesama. Bahkan melengkapi orang tersebut untuk terlibat dalam pelayanan ataupun penginjilan, ya. Jadi melakukan perintah untuk pergi, membaptis dan mengajar harus dilakukan terus-menerus secara aktif sampai orang itu menjadi murid Yesus. Sekalipun dalam prosesnya ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kata kerja partisip itu, apakah itu poreutentes, apakah itu baptisontes maupun didaskontes, itu masing-masing berfungsi sebagai predikat dikarenakan dalam penggunaannya tidak disertai kata sandang, ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini, bila partisip tidak disertai kata sandang dalam bahasa Yunani akan diterjemahkan dengan nuansa temporer atau waktu, atau seketika, atau ketika. Maksud saya selagi atau ketika, sementara atau pada saat. Jadi bila ketika kata kerja partisip tersebut dihubungkan dengan kata kerja utama, mateteusate, maka dapat dipahami begini. Tindakan pergi, membaptis dan mengajar itu dilakukan secara bersamaan. Gampangnya begini. Selagi kamu pergi, ya teruslah membaptis, ya teruslah mengajar. Selagi kamu membaptis, teruslah pergi juga. Teruslah juga mengajar. Selagi kamu mengajar, ya teruslah pergi dan teruslah membaptis. Artinya apa? Pergi, membaptis, dan mengajar ini dilakukan secara bersamaan. Sehubungan dengan pemuridan. Nah, pemuridan ini adalah melakukan perintah untuk memberitakan Injil. Menyatakan Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Kenapa? Agar setiap suku bangsa menerima Yesus menjadi muridnya. Guna melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Dengan dimensi apa tadi? Pergi, baptis, ajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemuridan dalam Matius 28 ayat 19-20 ini menyatakan bahwa pemberitaan Injil harus menjangkau seluruh dunia yang berfokus pada pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, selanjutnya setiap orang yang telah menerimanya secara pribadi itu dibaptis sebagai ikrar untuk meninggalkan semua dosa dan hidup dalam terang ilahi untuk mengabdi kepada Kristus. Hal lain yang dilakukan sehubungan dengan pemuridan untuk Kristus adalah melengkapi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga yang bersangkutan bisa melayani atau menjadi saksi Kristus, ya. Nah, pemuridan itu berhubungan dengan sasaran, tanggung jawab dan penugasan gereja dalam tugas misionaris. Maka kalau kita perhatikan tulisannya si Morris menambahkan bahwa ketaatan sebagai bagian penting dalam melakukan pemuridan dan Yesus berjanji untuk menyertai pelaksanaan pemuridan tersebut. Ini menarik. Nah, mengajar tentang kepatuhan, ketaatan, itu bertujuan menanamkan ajaran Kristus agar para pengikut Kristus dapat hidup sama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus pun berjanji selalu bersama-sama dalam pelaksanaan tugas tersebut. Demikian pula bagi yang melakukan ajarannya. Penyertaan Yesus hubungan dengan pelaksanaan pemuridan menunjukkan bahwa ia memperhatikan pelayannya. Kita hamba-hambanya nih, ya. Penyertaannya ditunjukkan melalui kehadiran Roh Kudus dan firman-Nya sehingga para pelaksana pemuridan ataupun yang disebut juga dengan tuayan itu tidak perlu lagi takut atau ragu-ragu melainkan mengerjakannya penuh dengan keyakinan pengabdian kepada Tuhan. Harvest Theology yang digambarkan dalam Yesaya 5 ayat 1-10 menjelaskan bahwa pengelola kebun anggur telah maksimal melakukan tugasnya, namun kualitas dan kuantitas buah anggur tidak sesuai harapan, bahkan sangat mengecewakan. Ini disebabkan karena apa? Dosa yang dilakukan bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipilih sebagai alat untuk melakukan misinya ataupun menuai harvest tidak merespon secara positif, bahkan telah gagal. Namun tidak berarti Allah juga telah gagal. Gereja lahir atas inisiatif Tritunggal Allah yang diperolehnya melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi gereja diperoleh oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya, mendapat kesempatan untuk menjadi saksinya yang disebut dengan apa? Harvest atau menuai. Dalam artian apa? Melaksanakan Great Commission atau amanat agung.
Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan tadi dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Jadi harvest theology, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 10, harus memperhatikan strategi tuaian yang tepat guna. Kualitas tuaian yang harus terbaik dan kualitas tuaian yang harus terbanyak. Walaupun itu tidak terlihat dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 10, tapi implementasinya bagi kita seperti itu. Nah, harvest theology menurut Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu berfokus pada apa yang disebut dengan discipleship, pemuridan. Yang dicirikan dengan apa? Pemuridan dilakukan dengan cara pergi, pemuridan dilakukan dengan cara membaptis, pemuridan dilakukan dengan cara mengajar. Jadi pemenangan jiwa bagi Kristus yang disebut dengan pemuridan discipleship ini bukan hanya dilakukan dengan semarak, namun juga menyenangkan hati Allah karena kita sebagai gerejanya mengerjakan hal tersebut sesuai dengan kehendaknya. Tidak pernah dibenarkan oleh Allah kita ini menuai jiwa-jiwa dengan cara yang salah. Ini penting ya. Harus diperhatikan. Jangan pernah bangga karena gerejamu banyak orangnya. Bukan berarti keliru, sesat, berdosa kalau gereja itu banyak orangnya. Ada banyak cara untuk membuat gereja kita itu banyak orangnya. Mulai dengan cara yang halus sampai dengan cara yang kasar. Dan perlu kita ketahui bersama, sebenarnya apa sih yang dicari dalam pelayanan ini? Jangan melakukan sesuatu yang melanggar standar kebenaran firman Tuhan. Saya hangat sekali ingatannya sebelum Pak Kris Marantika meninggal menyampaikan, motivasi metodemu itu harus tepat, harus benar, harus berkualitas, harus sesuai dengan standar Allah ketika kita melayani. Kalau tidak fail, jangan sampai di dunia ini pelayanan yang kita lakukan itu dimegahkan, dimuliakan, ditinggikan, disenangi, dipuji, diceritakan oleh orang lain begitu hebat. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, fail. Gagal, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena metodenya, mutunya, motivasinya tidak qualified. Ini penting ya. Nah sekarang di bagian terakhir kita perhatikan teologi tuaian dalam jemaat mula-mula itu juga terlihat ya. Yang pertama, kalau kita cek dari Kisah Rasul 22 ayat 41-47 itu, together in discipleship. Jadi bagaimana tuaian itu bisa terjadi? Karena mereka together in discipleship. Artinya mereka melakukan hubungan yang one to one, direct. Kalau kita ada dalam kebersamaan untuk pemuridan, kalau kita cek Kisah 2 ayat 41-47 ini, maka yang pertama kita lihat ada born again. Ya, tuaian itu terlihat dari born again, lahir baru. Ya, Kisah 2 ayat 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, perkataan Petrus yang dimaksudkan tidak ada lain kecuali berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Itu jelas dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 ya. Bertobatlah. Ya. Dari kata metanoesate merupakan verb imperatif auris. Aktif orang kedua jamak diartikan hendaklah kamu sekalian mulai bertobat secara terus-menerus. Akar katanya metanoeo ya. Metaneo ini dapat diartikan sebagai apa? To think differently, berpikir yang berbeda. Gitu ya. Berpikir dengan cara yang berbeda atau ada pembaharuan di dalam pikiran. Itu yang disebut dengan bertobat. Nah, baptisan merupakan tanda seseorang telah menerima Yesus. Nah, itu sebabnya harus dibaptis dalam nama Yesus. Bukan dalam nama yang lain. Saya ulangi, orang harus dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Bisa saya katakan kalau orang dibaptis bukan dalam nama Yesus tidak sah. Karena pemilik, penyebab, kepentingan dari baptisan itu harus terkait dengan dalam nama Yesus. Nah, baptisan dalam nama Yesus telah menjadi pemicu yang luar biasa sehingga orang itu mengalami baptisan Roh Kudus, menjadikan orang itu body Christ atau church, tubuh Kristus ya. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus membaptis, pekerjaan Roh Kudus yang membaptis itu membuat orang menjadi terima Yesus dengan kekuatan Roh Allah. Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa sehingga menobatkan 3.000 orang ya. Nah, bertobat bagi yang belum
menerima Yesus, itu warning. Tapi yang sudah terima Yesus, ya bukan bertobat lagi, bukan born again, tetapi apa? Sanctification, progressive atau progressive sanctification. Penyucian yang terjadi day to day dari waktu ke waktu. Together in discipleship bukan hanya bicara tentang lahir baru di dalam Kristus, tetapi tekun di dalam Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 42 itu berkata, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kuasa Roh Kudus itu membuat 3.000 orang percaya Yesus menjadi antusias mengikuti pengajaran Rasul-Rasul. Bertekun yang dimaksudkan di situ, bertekun pada tindakan. Yang bermakna tindakan yang dilakukan terus-menerus, bukan hanya sewaktu-waktu. Jadi tekun yang dimaksudkan adalah bertekun terus-menerus, yang berlangsung terus-menerus. Kalau King James itu menggunakan istilah continued steadfastly. Artinya apa? Secara terus-menerus dengan setia. Antusias termasuk pengajaran Rasul-Rasul mengakibatkan antusias masuk dalam persekutuan, antusias dalam perjamuan kudus, antusias dalam berdoa. Jadi dalam persekutuan doa itu ada pengajaran, ada doa, ada perjamuan kudus, bahkan ada perjamuan Tuhan. Ya gitu ya. Ada perjamuan malam dan ada perjamuan Tuhan. Nah, dipastikan setiap orang yang lahir baru dalam Tuhan itu bertekun terus-menerus dalam Bible study. Sebutlah kita ada di dalam webinar. Nah, pengajaran Alkitab menolong dan membuat orang percaya yang tidak emosional, tidak kanak-kanak rohani, sehingga bertumbuh dewasa dalam kerohanian maupun tindakan yang positif ya. Nah, ada fellowship, persekutuan atau persahabatan di situ ya, membuat saling mengenal dan memberi nilai positif pada orang lain sehingga image negatif dan statement yang sumbang berkurang, bahkan menjadi bersih. Itu menarik ya. Ada doa yang mencirikan jemaat mula-mula ya. Ada perjamuan kudus yang memperkuat keyakinan jemaat mula-mula akan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang menyertai. Nah, tekun dalam pengajaran, berdoa, dan perjamuan kudus itu mengakibatkan roh kita menyala-nyala dan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Selanjutnya yang disebut dengan together in discipleship, bukan hanya bicara lahir baru, tekun di dalam Yesus, tetapi juga respect di dalam Yesus. Kok bisa begitu? Iya. Perhatikan. Kisah Rasul 2 ayat 43 ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mujizat dan tanda yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sangat terkait dengan ketekunan mengikuti pengajaran rasul-rasul, rajin bersekutu, setia berdoa, dan melakukan perjamuan kudus dengan benar. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, pengajaran, persekutuan, dan doa menjadi salah satu penyebab terjadi mujizat dan tanda. Istilah ketakutan dalam bahasa Yunani menggunakan kata sukepobos. Ya. Lebih tepat dimaknain sebagai apa? Pernyataan bahwa orang-orang merasa heran dan takjub dengan mujizat-mujizat yang dilakukan rasul-rasul, sehingga orang-orang tidak berani menganggap remeh atau menghina atau merendahkan pengajaran rasul-rasul, di mana karya Roh Kudus bekerja melalui mujizat dan tanda atau kesembuhan ilahi, keselamatan jiwa bagi orang berdosa, dan pengusiran setan dan lain-lain. Nah, akibat respek yang tinggi dari jemaat yang mula-mula terhadap para rasul itu, maka mujizat terjadi, terobosan terjadi, atau tanda-tanda heran menyertai. Perhatikan Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu di sebelah kanan Allah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Selanjutnya, tuaian, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47, itu bukan hanya bicara together in discipleship yang dilakukan dengan ditunjukkan dengan lahir baru dalam Yesus, tekun di dalam Yesus maupun respect dalam Yesus, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah together in caring. Caring ini adalah singkatan, kalau boleh saya artikan sebagai apa? Care dan reaching. Ya. Kenapa kok care and reaching? Iya, karena dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu bicara tentang care and reaching.
Istilah bersatu dalam bahasa Yunani itu apa? Homotumadon. Artinya sehati sepikir, tidak berkonflik. Menyatakan keterangan atau keadaan akan adanya hubungan yang indah harmonis di antara jemaat mula-mula. Kesatuan-kesatian jemaat itu tergambar dari kekompakan pelayanan. Filipi 2 ayat yang kedua, coba perhatikan. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Repot saudara-saudara untuk tuayan ini kalau kita tidak kompak. Repot. Bukan hanya itu, ada kemampuan untuk selalu ada posisi selalu ada pada posisi sehati sepikir itu membuktikan seseorang rendah hati atau dikenan Allah. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ini sebagai pemimpin atau pelayan akan diketawai jemaat, akan dicibirkan jemaat. Kenapa? Karena kita yang mengajar untuk rendah hati, untuk sehati sepikir. Kadangkala sebagai pemimpin rohani justru tidak cocok satu dengan yang lainnya. Repot saudara-saudara. Berat sekali ini, berat sekali ya. Kalau jemaat yang tidak bersatu masih ada hamba Tuhannya yang menolong untuk bisa bersatu. Nah, kalau hamba Tuhannya tidak bersatu, siapa yang mau nyatuin? Perlu yang namanya kita ini untuk kembali peduli satu dengan yang lain, mengingatkan untuk ada dalam kesatuan itu. Kesatuan adalah kekuatan yang luar biasa yang dapat digunakan untuk membangun tubuh Kristus melalui potensi atau karunia yang ada. 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ayat 6, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu, mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ingat bahwa tidak ada orang percaya yang tidak punya karunia untuk terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Semua pasti punya. Dan kita harus menghormati itu. Baik apa yang Tuhan berikan kepada kita maupun yang dimiliki oleh saudara seiman kita yang lain. Together and caring. Caring and reaching. Pertama, mengutamakan sehati sepikir. Kalau mau melihat tuayan lebih besar lagi ya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan orang lain. Matius 2 ayat 44 sampai dengan 45 yang disebut dengan apa? Care. Ya. Firman Tuhan berkata, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang memperhatikan keperluan orang lain sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 tadi ya. Bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ini bukan prinsip komunisme ya. Pemilikan pembagian harta dijual dan dibagi dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 tersebut, jika dilihat dari kata kerja yang digunakan menunjukkan proses yang berjalan terus. Ada satu kepedulian yang memperhatikan kebutuhan finansial di jemaat mula-mula begitu nyata ya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, memperhatikan orang lain harus dilakukan dengan kasih yang sungguh-sungguh, saudara ya. Bukan pura-pura. Roma 12 ayat ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, memperhatikan orang lain itu bukti kita menghormati saudara seiman. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Memperhatikan orang lain harus dilakukan dengan memberikan bantuan. Bukan NATO, no action to only. Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, memperhatikan orang lain harus dilakukan dengan tulus hati, tidak basa-basi, melainkan apa adanya, dan dilakukan dengan gembira atau senang hati. Kemudian yang ketiga itu memenangkan banyak jiwa. Kisah Rasul 2 ayat 47 yang disebut dengan reach, menjangkau ya. Firman Tuhan berkata demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi reaching atau keselamatan hidup kekal diterima oleh banyak orang tidak lepas dari yang namanya pemuridan. Tidak lepas dari yang namanya kepedulian. Ya. Karena inilah yang menimbulkan simpati yang dalam dari semua orang. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa keyakinan kepada diri kita tentang kepastian keselamatan itu menjadi kekuatan pendorong terkuat untuk kita menuai.
Hanya orang yang tidak begitu menyadari betapa hebatnya keselamatan yang sampai pada dirinya yang membuat dia tidak berpikir untuk menuai orang lain. Mengapa saya katakan demikian? 89 saya terima Yesus secara pribadi sampai hari ini. Saya tetap bernyala-nyala kalau berbicara tentang tuaian. Kenapa? Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia kalau bukan untuk membuat orang lain terima keselamatan yang disebut dengan tuaian itu. Itu sebabnya komitmen untuk menampilkan hidup yang meninggikan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menuai. Yohanes 12 ayat 23 berkata, dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Kemudian bukan hanya komitmen hidup seperti Kristus harus, tapi kita juga harus speak up, memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Roma 8 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, perhatikan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini istilah yang dipergunakan untuk kamu akan diselamatkan itu sotese. Sotese itu apa? Kamu pasti akan diselamatkan, akan pasti diselamatkan, selamat akan pasti. Artinya akan selamat itu tidak bisa tidak, itu sudah final. Kalau orang itu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Teologi tuaian dalam Jemaat Mula-Mula Kisah Rasul 2 ayat 41-47 dicirikan dengan dua hal. Pertama, together in discipleship, yaitu pemuridan one-to-one. Yang kedua adalah together in caring, yaitu care and reaching. Nah, sebagai summary-nya saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa tuaian menurut Yesaya 5 ayat 1-10 dilakukan semestinya walaupun tidak terjadi seperti itu ya. Strategi tuaian harus tepat guna, kemudian kualitas tuaian harus yang terbaik, dan kuantitas tuaian harus terbanyak. Walaupun teks ini adalah bermakna figuratif ya. Yang kedua, tuaian menurut Matius 28 ayat 18-20 dilakukan dengan pemuridan. Ingat, goalnya, sasarannya, endingnya discipleship. Dengan metode pergi membaptis ajar. Jadi, endingnya adalah pemuridan. Endingnya pemuridan. Yang dilakukan secara bersamaan dengan cara apa? Pergi membaptis dan mengajar. Tuaian dalam Jemaat Mula-Mula, dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 ditunjukkan dengan together in discipleship dan together in caring. Ya, saya kira cukup presentasi saya. Saya serahkan selanjutnya kepada the best host kita ya, Bapak Ketua STTBJ kita, STT Batra Josias. Ya. Baik, terima kasih Pastor Dr. Haras sudah menyampaikan materi tentang pemuritan. Tes. Ya, oke, Pak. Oke, suaranya oke. Tes 1 2. Ya, suaranya oke. Sudah jadi sudah. Tadi sudah. Ya, udah oke, Pak. Ya, tadi udah oke. Oh, sudah oke. Tadi ini. Ya, silakan. Tes 1 2. Yang bertanya disilakan.
Yang mau mengajukan pertanyaan tentang dengan cara Ya, silakan. masih setengah jam. Baik, saya mau bertanya, Pak silakan. Ronald. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi di awal webinar ini Bapak menyampaikan Ya, bahwa silakan. teologi udah kedengaran tidak? Udah oke suara oke. Iya, makasih. Teologi tuayan di Perjanjian Lama tadi di Yesaya itu Bapak menyampaikan bahwa kita punya suatu strategi ketika kita ingin menuai, dan di situ Bapak sampaikan harus ada lahan yang subur. Nah, relevansinya dengan kondisi kita yang sekarang ini, lahan yang subur itu apa dan seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, di Matius 9 ayat 37 Yesus berkata, tuaian banyak sekali tetapi penuai sangat sedikit. Mengapa Yesus mengatakan itu pada saat itu? Dan sebagai pengikut Kristus, mungkin kita, bukan mungkin, tapi itu suatu mandat atau amanat juga yang disampaikan kepada murid-muridnya dan pengikutnya, yaitu kita juga apa yang harus kita lakukan begitu. Kemudian tadi Bapak bilang juga pemuritan dan harus membaptis. Apakah semua orang bisa membaptis ketika ada pemuritan, ada disciple, kemudian ada pengajaran, lalu harus membaptis? Apakah kita membaptis bisakah atau ada kriteria lain seorang pembaptis? Apakah harus seorang pendeta saja? Itu dulu, Pak. Ya, saya Makasih. menjawab dari pertanyaan ketiga, kedua, ke satu. Terima kasih Bu Teti dari Jakarta ya. Boleh langsung saya jawab, Pak Moderator? Ya, terima kasih. Idealnya baptisan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang sudah dipercaya oleh denominasi. Kenapa? Baptisan ini bukan hanya terkait membaptis dalam nama Yesus. Semua orang bisa membaptis dalam nama Yesus kalau hanya perkara itu. Tapi setelah orang dibaptis itu ada perkara selanjutnya yang harus diperhatikan. Satu, gereja harus mengeluarkan surat baptisan, sementara person tidak bisa. Yayasan itu tidak bisa mengeluarkan surat baptisan. Kemudian pribadi juga tidak bisa mengeluarkan surat baptisan. Yang bisa mengeluarkan surat baptisan itu hanya siapa? Hanya gereja. Di mana surat baptisan itu juga kepentingannya nanti mungkin dia mau menikah, tidak bisa orang menikah tanpa ada surat baptisan. Bukan hanya itu, tetapi juga mungkin dia mau sekolah teologi. Makanya sebaiknya yang membaptis itu adalah seorang hamba Tuhan atau pendeta yang dipercayakan oleh organisasi. Begitu ya. Namun timbul pertanyaan, bagaimana jika baptisan itu sudah terjadi, di mana yang membaptis itu bukan pendeta, sebutlah begitu ya. Nah, jika itu terjadi, maka saya menyarankan harus mencari solusi, mengeluarkan surat baptisan. Itu sangat penting sekali ya. Memang tidak ada perintah pendeta harus membaptis, sementara jemaat biasa tidak membaptis di dalam Alkitab. Namun kan kita harus melihat ada dampak efek yang diakibatkan daripada orang yang dibaptis. Apalagi kalau orang yang dibaptis itu latar belakang keluarganya bukan orang Kristen. Wah, itu satu tindakan yang ada kontinuitasnya. Kontinuitasnya yang saya maksudkan di sini adalah bisa saja keluarganya menuntut. Nah, kalau dia
yang membaptis adalah seseorang, bukan utusan dari gereja, pertanggungjawabannya kan seperti apa nanti? Itu. Jadi saya lebih memikirkan bahwa baptisan itu sebaiknya dilakukan oleh pendeta yang terdaftar dalam satu denominasi atau gereja, motifnya atau ujung-ujungnya agar ada pertanggungjawaban yang bagus. Gitu ya. Ya. Selanjutnya, yang kedua terkait dengan tuaian. Yesus berkata, ladang sudah menguning. Iya. Jadi begini, Yesus berkata itu kan terkait dengan Roh Kudus yang bersama dan tidak meninggalkan orang percaya. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bekerja berbeda dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama itu Roh Kudus bekerja limited. Sementara dalam perjanjian baru itu Roh Kudus bekerja unlimited, artinya tidak terbatas. Karena tidak terbatas itulah, maka karya keyakinan kepada setiap orang bahwa Yesus Juru Selamat itu lebih leluasa. Yang mengakibatkan orang itu sangat mungkin untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, saya mau mengatakan begini. Yang disebut tuaian itu kan people. Artinya orang-orang. Menguning itu artinya apa? Siap. Siap dalam artian bahwa iblis setan sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Roh Kudus bersama dengan orang percaya. Jadi dapat dikatakan bahwa potensi orang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu sangat besar. Apalagi kalau kita perhatikan murid-murid itu disertai dengan tanda-tanda heran. Yang tentu ini juga akan bersama dan tidak meninggalkan kita. Cuma pertanyaannya, kita orientasinya itu masih di dalam atau keluar? Yang saya maksudkan orientasi di dalam bukan keluar itu begini. Saya tidak berkata jemaat yang ada itu dibiarkan. Oh, jemaat yang ada harus dilayani, dibina, dan didewasakan. Tetapi nilainya itu rendah. Kalau gereja lokal itu tidak berpikir untuk menjangkau, untuk menuai. Terlalu banyak orang di luar yang sangat membutuhkan Yesus. Di mana gereja dapat melakukan itu. Tapi gereja tidak melakukannya karena gereja merasa nyaman dalam persekutuannya, dalam fellowship-nya, dalam ibadahnya, dalam keberadaannya dalam satu local church. Begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang saya maksudkan tuaian harus tepat guna di sini bicara tentang method. Kualitas tuaian yang harus terbaik, ini bicara tentang quality. Kemudian yang terakhir, kuantitas tuaian harus terbanyak. Jadi kalau ditanya relevansinya gimana? Kalau kita bicara tentang strategi, artinya kita tidak akan pernah kehabisan akal untuk bisa membuat orang itu menerima Yesus. Tentu dalam batasan yang bisa kita lakukan. Di luar itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Gitu ya. Itu bicara tentang strategi. Implikasinya begini. Tidak ada alasan yang semestinya bisa dibetulkan bagi kita untuk berkata di masa pandemi ini kita tidak bisa menuai. Saya kira dengan Zoom ini kita tidak perlu mengeluarkan budget yang begitu banyak untuk menjangkau orang. Makanya saya berharap dengan kemurahan Tuhan kita semua ya jangan terlalu gaptek lah. Ayo semuanya ajak orang lain dan keluarga untuk menggunakan media yang ada. Karena kita memang ada di masa atau kondisi yang seperti itu, di era yang seperti itu ya. Itu tuaian yang harus tepat guna ya. Tepat guna maksudnya apa? Orang-orang itu harus dimenangkan. Kemudian kualitas tuaian yang terbaik ini diumpamakan seperti kebun anggur gitu ya. Maksudnya tidak asam tapi manis gitu. Orang-orang yang kita menangkan kalau secara alegori di sini adalah bagaimana membuat kualitas orang yang kita jangkau itu tidak berdosa, tidak cenderung berbuat dosa. Dosa kita yakinkan di dalam diri orang tersebut bahwa itu bukan merupakan kehendak Allah. Itu implementasinya ya, kualitas tuaian yang terbaik gitu ya. Karena tekanannya kan anggur yang asam, bukan menjadi kehendak Allah. Begitu. Kemudian terakhir kualitas tuaian harus terbanyak. Iya.
semestinya kerja 10 hari itu tidak seperti yang dijelaskan di dalam ayat 9-10 hasilnya. Lebih banyak dari itu. Nah, demikian pula kita. Bagaimana berpikir tuayan itu terjadi di mana-mana. Ini contoh sederhana saja ya. Di Sulawesi Utara itu saya kuliah tahun 92, dapat dikatakan orang-orang Kristen di Sulawesi Utara itu, saya pikir siapa lagi yang mau diinjili ya. Karena orang-orang ini sudah tahu Yesus. Apalagi kalau kita bicara tentang KGPM, GEMIM, itu merupakan gereja-gereja pertama di Sulawesi Utara. Begitu, itu tahun 92. Dapat dikatakan 90%, sebutlah begitu. Mungkin saya salah, ini analisis saya sementara ya. Itu semuanya adalah orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang ini sudah lahir baru semua? Nah, itu yang penting. Jangan-jangan mereka menjadi Kristen karena orang tua mereka Kristen tapi tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa enggak itu disebut tuayan? Oh, iya, itu tuayan. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya tidak hanya bicara tentang Sulawesi Utara tapi juga tempat-tempat yang lain ya. Nah, kemudian bagaimana sekarang di tahun 2000 ini? Apakah tetap sekitar 90%? Saya tidak menjawab. Tetapi saya yakin orang Sulawesi Utara sangat tahu hal tersebut, terutama orang-orang yang sudah born again. Artinya apa? Oh, di Sulawesi Utara ada tuayan. Terima kasih. Itu yang saya maksudkan. Ya, Pak Teddy tadi ingin bertanya mungkin ya Pak Ketua ya. Silakan Pak Teddy. Ya, silakan. Ya, tadi sih udah dijawab Dr. Hanas ya. Jadi penuaian jiwa-jiwa itu kan tidak harus orang non-Kristen menjadi Kristen. Ya kan? Cuma ada satu yang jadi pertanyaan saya. Jadi ada gereja besar yang baru buka nih. Dia berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa. Yang saya lihat yang datang itu ya yang dari gereja-gereja kecil. Pertanyaannya ini menuai jiwa-jiwa bukan ya? Mau pencerahannya. Banyak yang mungkin saya lihat. Dan doanya dia bilang, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru, penuaian jiwa pertobatan. Saya lihat ya dari gereja kecil yang pindah ke situ. Yang gereja kecil tambah kecil gitu istilahnya. Menurut Dana sih mana itu? Saya tidak menghakimi. Tetapi saya kira Pak Teddy sebagai orang yang ada di Jakarta paham cerita ini. Saya tidak menyebut organisasi loh ya, tapi ini fakta. Ada gereja di Indonesia ini. Ya, itu kalau dia church planting atau hadir di satu tempat, yang takut itu pertama adalah para pendeta di sekitar tempat dibuka gereja itu. Apakah pendeta itu karismatik atau non-karismatik? Pada ketakutan. Kenapa? Karena gereja ini, kalau kita gereja-gereja yang biasa ini kerja sebutlah membuat gunung rata dengan sekop, ya, gereja ini datang apa? Membuat gunung rata itu dengan traktor atau bulldozer. Kerjanya cepat. Gereja-gereja itu butuh 10 tahun baru bisa bangun gedung. Jemaatnya 10 tahun 50 orang. Sebutlah begitu ya. Ini kalau didatang 3 tahun bisa bangun gedung gereja, jemaatnya udah 300, 400, 500. Wah, sukses. Di mana-mana sukses. Tapi Anda perlu tahu, tidak bermaksud menghakimi, ya. Gereja ini menjadi kecil sekarang. Gereja yang dibanggakan ini, tokohnya, pemimpinnya, pendirinya meninggal dengan isu yang tidak baik. Baik terkait dengan masalah moral maupun masalah keuangan. Ini jadi pembelajaran buat kita di Indonesia ya. Percaya bahwa jika tuayan itu tidak dilakukan dengan cara yang benar, ya, dengan strategi-strategi tertentu, saya umpamakan ada pedagang milioner berusaha menggemboskan pedagang kaki lima. Ingat, pedagang kaki lima itu juga adalah manusia milik Tuhan yang doanya didengarkan. Jadi kalau ada pengusaha kaya akan menggemboskan pedagang kaki lima, saya sebut gereja raksasa,
yang datang di satu tempat kemudian menggemboskan gembala-gembala atau pendeta-pendeta di satu tempat dengan keterbatasannya, maka saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Fakta sudah membuktikan hal tersebut. Tinggal waktu yang akan membuktikannya. Nggak usah, kita lihat sajalah, terutama di Jakarta ini, terutama di Jakarta ya. Lihat gereja-gereja raksasa, lihat gereja-gereja besar yang datang dengan uang, yang datang dengan fasilitas, yang datang dengan jaminan-jaminan. Oke, 5 tahun survive, 7 tahun survive. Setelah itu apa? Drop juga. Kenapa? Karena orang akan bosen dengan pelayanan yang entertain. Orang akan bosen dengan sesuatu yang tidak alkitabiah. Nah, orang-orang Kristen di masa pandemi ini justru yang saya mau sampaikan kepada kita itu akan menjadi orang-orang Kristen yang autentik, menjadi orang Kristen yang original, gitu ya. Orang-orang akan mulai jenuh dengan ibadah-ibadah yang dilakukan hanya untuk show, hanya untuk rekreasi, hanya untuk memuaskan perasaan, hanya untuk membangun prestisius, hanya untuk kepentingan fun ataupun juga ya sebutlah kesenangan. Itu akan berhenti. Jadi kalau ada gereja yang datang berkata berdoa kemudian meminta agar Tuhan ada dan orang datang, saya tidak bernubuat, tapi kita lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Saya justru berpikir dan sudah melihat akan ada komunitas baru yang pecah karena perolehan jemaat itu juga dengan cara yang melukai hati gembala-gembala pendeta-pendeta di sekitarnya. Ya saya kira pendeta-pendeta dan jemaat-jemaat yang masih bertahan di gereja-gereja kecil ini, sebutlah gitu ya, juga doanya didengar toh. Kan begitu. Pasti didengarlah. Ini gembala-gembala yang hidupnya suci dan benar, tidak melakukan pelanggaran, hanya kelemahannya tidak punya duit, tidak punya modal. Masa Tuhan tidak bela? Gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Dan ingat baik-baik, jangan pernah berpikir penilaian yang kita lihat dengan mata itu, yang wow itu akan berkenan kepada Allah. Saya tidak berkata yang wow itu tidak berkenan, tapi hati-hati. Jangan-jangan loh ya, nanti waktu Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya, justru bukan masuk surga ini, yang mendapatkan mahkota itu adalah pendeta-pendeta yang kelihatannya tidak berprestasi secara manusia. Justru jemaat-jemaat yang kelihatannya biasa-biasa aja, komunitasnya biasa-biasa aja. Itu kekhawatiran saya. Kenapa? Standar Allah itu tidak bisa dirubah. Motivasi, metode, mutu, harga mati untuk tuayan. Terima kasih. Saya kira begitu Pak Teddy. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. 15 menit. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, disilakan. Saya langsung Pak. saja. Terima kasih Pak Dr. Hanus. Ya, Ibu Olga. Oh ya, habis Ibu Olga Sumol baru Pak Ayub, boleh ya Pak Ayub ya? Silakan. Boleh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Bapak Dr. Hanas. Ya. Yaitu tadi menyinggung soal persekutuan. Memang persekutuan di mana-mana sekarang ini ada doa dan juga penyembahan. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan di dalam doa itu, kemudian ada yang berkata bahwa
Tuhan berbicara kepadanya dengan mengungkapkan apa yang katanya Tuhan katakan. Kalau saya hanya berpikir bahwa, ya maaf kalau saya salah, Tuhan itu berbicara lewat firman Tuhan. Kemudian kita ya pokoknya di dalam persekutuan doa itu ya ada ungkapan-ungkapan yang demikian. Saya minta penjelasan dari Bapak tentang hal ini agar supaya pemahaman saya tentang misalnya Tuhan berkata itu bisalah saya mengerti, karena sampai sekarang ini saya masih agak bingung dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memvonis atau menghakimi bahwa kalau misalnya dia berkata, kemudian ada yang tidak dengar, sehingga dia bilang bahwa, oh hati-hati, saya itu adalah biji mata Tuhan. Nanti kamu lihat apa yang akan terjadi. Kira-kira begitu Pak, mohon diluruskan dan terima kasih. Terima kasih Bu Olga Sumol. Bagaimana Pak Ketua? Saya langsung bisa jawab ya. Ya oke. Pertama tentang bicara biji mata Tuhan. Semua orang percaya melalui biji mata Tuhan. Ibu juga biji mata Tuhan. Kita semua biji mata Tuhan. Orang yang lahir baru biji mata Tuhan. Tapi istilah biji mata Tuhan itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membuat diri seseorang seolah-olah bernilai rohani lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Justru pengertian biji mata Tuhan itu lebih menekankan kepada pemeliharaan Allah. Perhatian Tuhan tertuju kepada orang tersebut. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa adalah kekeliruan ketika seseorang memberikan ancaman intimidasi spiritual dengan menggunakan kata-kata itu. Tidak ada di dalam Alkitab. Ada teks yang bisa kita gunakan untuk membuat kita seolah-olah lebih berwibawa secara rohani. Yang membuat kita harus sangat dihargai dan dihormati. Kewibawaan secara spiritual itu lahir dari kekuatan roh. Artinya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita sehingga orang akan menghargai dan menghormati kita tanpa harus memberikan intimidasi. Yang kedua, dari pertanyaan yang pertama ya, saya jawab dari pertanyaan yang dari belakang Bu ya. Sekarang yang pertama jawabannya. Bagaimana dengan Tuhan berbicara kepada saya? Ini saya harus sampaikan dulu ya. Harus dipahami bahasa karismatik itu dalam konteksnya. Nah, ketika bahasa karismatik itu dipahami di luar gerakan karismatik, maka itu tidak connect. Tidak connect. Orang karismatik berkata Tuhan berbicara kepada saya, itu sebenarnya harus dimaknain saya mendapatkan semacam feeling, semacam kedekatan dengan Tuhan, semacam penerangan roh. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan tidak pernah berbicara kepadanya secara verbal. Tidak seperti itu. Jadi itu bahasa harus hanya dimengerti oleh konteks karismatik. Nah, sementara orang non-karismatik itu tidak mengenal kata-kata itu. Karena orang non-karismatik itu mempercayai bahwa Allah tidak berbicara lagi kecuali lewat perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau begitu, bagaimana
mengamankan kepentingan dua tubuh Kristus ini. Sebab baik karismatik maupun karismatik kan tubuh Kristus dua-dua kan Bu ya? Setuju Bu ya? Orang percaya dua-dua kan? Gitu kan? Nah, maka saya ada pada posisi dan Injili. ya, saya sebut begitulah ya, karismatik dan karismatik lah gitu ya. Maka saya ada pada posisi begini. Posisi saya begini. Saya tidak setuju, saya tidak sepakat Tuhan berbicara melahirkan firman atau wahyu baru. Saya tidak sepakat, saya tidak setuju Tuhan berbicara secara verbal kepada seseorang, ya, yang mana hanya orang itu yang tahu, tidak untuk orang yang lain. Tuhan sudah berhenti berbicara dalam artian wahyu ataupun firman. Tetapi untuk menjembatani karismatik dan non-karismatik ini, maka kita harus memahami yang namanya epignosis. Epignosis itu pengetahuan di atas segala pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dapat di bangku kuliah, tapi pengetahuan yang diperoleh karena kedekatan dengan Allah. Dan itu tidak bisa terjadi secara terus-menerus atau berulang-ulang. Kalau Tuhan ingin berbicara dalam artian memberikan penguatan dan peneguhan, itu terjadi dalam satu ibadah yang khusus, yang sakral. Saya masih mempercayai yang namanya epignosis. Epignosis itu apa? Pengetahuan di atas segala pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah. Tapi ada pengalaman spiritual bersama Tuhan yang sifatnya sangat subjektif hanya bagi orang tersebut. Namun itu sangat personal dan itu sangat-sangat jarang. Karena kepentingan itu biasanya untuk kepentingan babak baru atau suatu keadaan kondisi yang memang Allah ingin menyatakan itu kepada umatnya dan dipastikan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Yang saya tolak ketika orang berbicara, Tuhan berbicara kepada saya ini, karena beberapa di antaranya prakteknya itu sudah melanggar firman Tuhan. Misalnya, Tuhan berbicara kepada saya, kamu harus pinjamkan uangmu kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya, ceraikan istrimu, nikah dengan saya. Nah, gitu. Ini sangat hati-hati. Tapi jangan sampai juga karena pernyataan ini mengakibatkan kita tidak percaya. Yang disebut tadi epignosis. Ya, epignosis. Epignosis itu ya salah satu implementasinya adalah kesembuhan ilahi. Tapi kesembuhan ilahi itu kan tidak bermakna orang tidak perlu ke dokter lagi. Pokoknya berdoa saja. Tuhan itu saya sudah melihat secara langsung. Tuhan itu kalau mau bisa memberikan bola mata kepada orang yang tidak punya bola mata. Itu bisa terjadi. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa terjadi. Kembali lagi kepada keulatannya. Orang lumpuh puluhan tahun, itu bisa berjalan. Kalau Tuhan mau. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang lumpuh harus kita doakan supaya berjalan dan pasti berjalan? Bukan begitu caranya. Kembali lagi kepada kedaulatan Allah. Jadi penekanan saya yang pertama, jangan menggunakan istilah biji mata Tuhan untuk membawa diri kita sendiri pada posisi spiritual yang lebih tinggi untuk dihargai, dihormati. Itu mencuri kemuliaan Tuhan dan itu sangat berbahaya. Kesadaran biji mata Tuhan itu membuat kita dalam kerendahan hati, bukan sombong rohani. Yang kedua, Tuhan berbicara, hati-hati. Jangan sampai itu juga dijadikan sebagai atau memposisikan diri pada kehidupan spiritual yang sangat tinggi. Seolah-olah yang lain tidak rohani, sayalah yang paling rohani. Nah, kalau Anda mau pakai itu dalam konteks karismatik, ya silakan sajalah ya. Tapi untuk di luar non-karismatik, itu sebaiknya jangan digunakan. Sama dengan orang Manado.
kemanapun dia pergi, rasanya belum makan kalau tidak ada rica-rica. Tapi tolong orang Manado, jangan paksakan orang Jawa ya. Karena orang Jawa itu rata-rata tidak suka pedis-pedis, sukanya manis-manis. Jadi ketika ada di Jawa, jangan bilang tidak ada makanan di Jawa. Banyak makanan, tapi mungkin makanannya manis. Ya, ini saya kira soal selera, soal budaya yang tidak boleh dijadikan doktrin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ayub tadi ya, baru Pak Renhard. Silakan. Pak Nas, saya tidak bertanya karena sudah habis waktu, jadi nanti mungkin besok atau baru saya tanya saja. Oh, kita, iya Pak, ya mohon maaf ya, ini sudah waktu kita. Saya serahkan ke Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, bagaimana baiknya? Ya, belajar disiplin waktu, Pak. Oh, siap. Saya mohon maaf ini nanti untuk masalah jaringannya. Ya, terima kasih Pak Ayub. Nah, silakan Pak Ketua, moderator kita. Ya, silakan yang bertanya. Ya, silakan yang bertanya. Masih ada waktu. Silakan yang bertanya. Sekitar 8 menit. Masa waktu. Apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan Bapak Randi. Ya, silakan. Iya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hanas sudah atas penjelasannya. Saya mau tanya tentang Kejadian 3 ayat 15, Pak. Di situ ada istilah dari, kalau tidak salah, dari Bapak Gereja Tertullianus kalau tidak salah. Itu proto-evangelium. Nah, kira-kira adakah atau yang diartikan adalah Injil yang pertama. Istilah ini pernah juga saya dengar ketika Bapak kita webinar apa itu, cuma saya lupa. Nah, kira-kira adakah, pertanyaan pertama, adakah hubungannya dengan teologi tuayan ini atau teologi penginjilan ini? Terus yang kedua, saya punya 6 tahun yang lalu saya mengikuti kelas bersama dengan Bapak Dr. Bambang Nursena. 1 minggu itu saya di Malang. Nah, di situ saya berkenalan dengan teman-teman para penginjil-penginjil, dan yang luar biasanya lagi saya dapat teman yang KTP-nya itu adalah Islam. Tampak bajunya juga mereka selalu pakai peci, selalu pakai jilbab istrinya. Nah, pertanyaan saya, apakah harus se-ekstrim itu? Ya, apakah harus se-ekstrim itu? Kemudian yang terakhir, se-ekstrim itu apa itu ya? maksudnya mereka menginjil. Oh ya, saya coba tanya, Bang. Saya coba tanya sama dia, Bang, ini gimana Bang? Ketika pelayanannya bagaimana? Wah, saya ini enggak pernah masuk gereja di sana. Dia sekarang lagi di Maluku, di Ternate. Ya, dia tidak pergi gereja, tetapi dia itu selalu berbaur dengan kaum-kaum saudara sepupu kita. Oke. Saya bilang, wah luar biasa. Kok ini, tapi enggak ada persekutuan ini. Dia bilang, tidak. Karena saya ini adalah penginjilan underground, katanya, penginjilan bawah tanah yang tidak kelihatan, yang tidak ditahu. Okay. Nah, makanya saya bilang, apakah harus ekstrim itu? Kemudian mungkin dengan cepat saja. Yang ketiga, ini ada
beberapa tahun ini saya melihat khususnya di wilayah Indonesia wilayah timur, di Manado, di Papua, itu sering mengadakan KKR di jalanan, di pasar, dan ya tempat-tempat terbuka. Bagaimana menurut pandangan Dr. Hanas? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua, Pak Moderator, boleh langsung saya jawab ya? Ya. Penginjilan-penginjilan yang dilakukan di tempat-tempat umum ini ya, saya juga nonton di beberapa video, terutama di Sulawesi Utara itu ya, adalah merupakan kegiatan pelayanan untuk menjangkau. Langsung Pak. Iya, untuk menjangkau orang-orang bagi Yesus Kristus sebenarnya. Intinya kan begitu ya. Saya kira itu sah-sah saja ya, sah-sah saja apabila itu tidak dilarang oleh pemerintah setempat. Nah, saya kira di Sulawesi Utara itu ada banyak orang yang narkoba, free sex, kemudian suka membunuh dan sebagainya. Itu yang saya dengarkan dari kesaksian-kesaksian. Jadi intinya daripada KKR-KKR lapangan ini yang dilakukan di pasar-pasar, kemudian di kampung-kampung dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan toa dan sebagainya. Nah, saya kira dari segi government, jika itu tidak melarang aturan pemerintah setempat, sah-sah saja. Ya. Apabila tidak melarang loh, karena kehidupan kita ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan spiritual, kita juga harus memperhatikan aturan main pemerintah. Nah, itu yang pertama. Jadi semangat ini adalah semangat yang tidak harus diredam, tapi juga tidak bermakna harus dikomporin. Paham ya? Tidak harus diredam, tapi juga tidak harus dikomporin. Dalam artian begini, pelayanan ini tidak juga harus didukung jor-joran, tapi juga tidak boleh dihalangi. Biarkan dia berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada fase-fase spiritual yang harus dilewati oleh seseorang dengan cara yang berbeda. Mungkin itulah kesempatan atau cara dia bisa mengekspresikan keyakinan imannya atau pertobatan dalam Kristus untuk mengajak orang lain. Mungkin itulah cara dia untuk menuai. Ya. Tapi lagi-lagi saya mau katakan ini tidak boleh dijadikan sebagai doktrin. Kita harus begitu. Ya. Ini satu experience, satu pengalaman yang tidak harus didukung jor-joran, tapi juga tidak harus dilarang. Biarkan semua berjalan secara alamiah. Begitu ya. Terus yang kedua, penginjilan yang kontekstual ya. Apakah harus ekstrim itu? Ya. Kembali menurut saya masing-masing orang punya panggilan, tapi ini juga tidak boleh dijadikan sebagai doktrin dalam artian semua orang yang mau menginjil di tempat-tempat ataupun juga di komunitas-komunitas harus menjadi dirinya seperti itu. Apalagi saya dengar tadi tidak masuk gereja gitu ya, tidak masuk gereja karena apa? Dia tim penginjilan. Nah, sementara saya memahami belasan tahun bahkan puluhan tahun belajar sekolah teologi, orang yang dimenangkan itu harus dibawa di satu komunitas, local church, gitu ya. Dia tidak boleh dibiarkan sendiri, dia butuh teman sahabat untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di local church, gitu ya. Saya punya teman, jujur saja ya, yang seperti Brother Randi katakan tadi, ya, sangat menyerupai. Saya paham pelayanan kontekstual ini ya. Tapi lagi-lagi biarkan itu berjalan, ya. Tidak perlu didukung jor-joran, tapi juga tidak boleh dihentikan. Lagi-lagi ini apa? Semangat, ya, semangat. Nah, tapi tidak boleh dipaksakan loh ya kepada orang lain. Tidak boleh dipaksakan. Kalau dia mau menggunakan pola itu silahkan, ya. Tidak boleh dipaksakan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan proto-evangelium ya. Iya, jadi Kejadian 3:15 itu sebenarnya berbicara di dalam kemahatauan Allah dan dalam bentuk future akan ada juru selamat, berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara tuayan kan lagi-lagi memenangkan jiwa untuk dipindahkan dari neraka kepada surga. Dalam konteks ini keyakinan kita sebagai orang percaya yang yakin Alkitab loh ya. Saya tidak berkata ini kepada orang yang tidak yakin kepada Alkitab. Jadi saya sedang berbicara dan saya menyampaikan isi hati saya yang percaya Alkitab.
Tidak ada juru selamat yang lain kecuali Yesus Kristus. Itu keyakinan saya. Dan saya yakin juga peserta webinar itu begitu ya. Nah itu sebabnya kalau dikatakan ada hubungan, oh jelas sekali. Jadi ketika manusia itu berdosa, ya, Kejadian 3 ayat 15 itu yang disebut dengan protoevangelium, sel pertama dari penginjilan itu sudah terlihat. Di mana Yesus mati sebagai bentuk nubuatan dalam Kejadian 3:15 yang dibuktikan dalam perjanjian baru. Ya. Itu koneksinya ya. Tapi saya ingin menghindari yang namanya seolah-olah Tuhan itu pembuat drama yang hebat. Pembuat drama yang hebat itu begini. Dia buat manusia berdosa, dia terlibat di situ. Kemudian dia jadi juru selamat. Sehingga ceritanya nanti menarik, dia jadi pahlawan, dipuji-puji dan disembah-sembah. Nah, itu saya tidak pada posisi seperti itu. Itu membutuhkan kajian lebih lanjut ya. Terima kasih Brother Randy. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Masih ada lagi kah? Masih ada 3 menit. Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan dari saya, menarik untuk minta tanggapan dari narasumber kita. Seperti diketahui bahwa tidak semua penginjil itu berstatus pendeta. Pertanyaannya, bagaimana ketika dia berada di satu daerah menginjil, kemudian ada yang minta dibaptis, dan tempat itu jauh jangkauan dari tempat di mana ada hamba Tuhan di sana. Wow. Apakah dia bisa melakukan baptisan kepada orang tersebut di suatu daerah itu yang tidak memungkinkan, yang membutuhkan perjalanan beberapa hari untuk sampai ke pendeta? Iya. Terima kasih ya pertanyaan Pastor Hannes. Bagaimana? Thank you Pak Ketua STT. Keberhasilan seorang penginjil yang notabene bukan pendeta, tetapi ada langsung dibaptis. Katakanlah seperti sida-sida dari mana? Dari Utopia. Ya, ya. Ya, terima kasih. Baik. Sekarang itu kita bagus ya. Tadi kan saya berkata sebaiknya itu dilakukan oleh pendeta ya. Dalam konteks idealnya begitu. Sebutlah itu pasal kedua. Pasal pertamanya apa? Syarat orang dibaptis itu adalah orang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan jika ada kesempatan untuk dibaptis, jika itu tidak bisa ditunda lagi, ya, maka tidak ada alasan untuk tidak dibaptis. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan juga tentang sida-sida itu. Jadi bicara tentang menerima Yesus ini, ya, istilahnya kalau sudah tidak bisa lagi ditunda, begitu ya, maka saya menyarankan, ini saya punya pemahaman, saya punya keyakinan, tidak perlu ditunda. Tidak perlu ditunda. Apalagi mengingat jarak dan sebagainya, si penginjil ini tidak berstatus pendeta. Tapi dia sebutlah sebagai orang awam yang cinta Tuhan, yang terpanggil untuk melakukan penginjilan. Dia terima Yesus. Untuk bisa melakukan baptisan itu butuh waktu berhari-hari. Dan sementara dia ini ya mungkin akan meninggalkan penginjil itu, mungkin akan meninggalkan tempat itu, atau tidak bertemu lagi dengan orang itu, dan sebagainya. Pokoknya ada reason lah ya, yang begitu kuat. Maka saya sepakat. Penginjil itu berhak dan layak di mata Tuhan untuk melakukan baptisan. Membaptis.
Karena saya kan tadi ngomong begini, baptisan itu urusannya vertikalis dan horizontalis. Kenapa kok saya menekankan bahwa baptisan itu sebaiknya dilakukan oleh seorang pendeta? Karena ada urusan horizontalis. Tapi secara vertikalis, ya, setiap orang percaya berhak membaptis. Tapi ada urusan horizontalis, urusan di dunia, begitu ya. Maka saya ada pada posisi sepakat, dia dibaptis. Nah, mungkin ketika orang itu, pendeta evangelis itu keluar dari tempat itu, dia boleh menyampaikan kepada gembalanya atau bagaimana ceritanya, ya, untuk mengeluarkan surat baptisan jika itu diperlukan. Begitu ya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang lain tidak sepakat dengan pendapat saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada waktu 1 menit. Jika ada yang mau tambahkan, ada Pendeta Alri Mantik di sini. Silakan Pak Ketua. Ya baik, tidak ada lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi pada hari Senin pada waktu yang sama. Tetapi seperti kesepakatan kita waktu pada hari Rabu, kita akan mengevaluasi apakah webinar ini